네, 안녕하세요. Perkenalkan, nama saya Kivira Nur Ainisnain. Pada hari ini, saya akan membahas tentang analisis kesalahan pelafalan bahasa Korea oleh orang Indonesia, khususnya mengenai perubahan konsonan letup menjadi konsonan senggal atau dalam bahasa Korea disebut Palyeolmi Byongdongwa. Materi yang akan saya sampaikan terdapat 7 bagian, yaitu yang pertama, fonologi dan pelafalan, kedua, fonetik, ketiga, sistem konsonan bahasa Korea, keempat, perubahan konsonan letup menjadi senggal, kelima, kesalahan pelafalan oleh responden, keenam, ada faktor penyebab kesalahan oleh responden, dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, fonologi dan pelafalan. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, termasuk bagaimana bunyi dihasilkan, dibedakan, dan digunakan dalam suatu sistem bahasa. Fonologi terdiri dari fonetik, yaitu kajian tentang cara manusia menghasilkan dan menerima bunyi, dan fonemik yang mempelajari bunyi terkecil pembeda makna. Lalu pelafalan. Pelafalan menjadi bagian penting dari fonologi karena dalam bahasa Korea banyak terjadi perubahan bunyi yang tidak terlihat dalam tulisan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan fonologi Korea menjadi sangat penting. Oke. Fonetik. Fonetik artikulatoris membahas bagaimana organ bicara menghasilkan bunyi. Dalam bahasa Korea terdapat beberapa cara artikulasi konsonan, yaitu yang pertama ada konsonan letup seperti biep, biep, sang biep, diket, tiet, sang diket, kiok, kiot, dan sang kiok. Lalu ada konsonan frikatif, afrikat, senggau, dan getar. Oke, sistem konsonan bahasa Korea. Dalam fonologi bahasa Korea, konsonan diklasifikasikan berdasarkan tempat dan cara artikulasi. Dari tabel yang ada di depan bisa dikualifikasikan mengenai pembagian konsonan bahasa Korea berdasarkan letak pelafalan dan cara pelafalannya. Yang pertama ada konsonan bibir yaitu piep, piep, sang piep, miem. Lalu konsonan langit-langit depan yaitu diket, tiet, sang diket, siot, sang siot, mien, dan riel. Lalu yang ketiga ada konsonan langit-langit keras yaitu ciet, ciet, dan sang ciet. Keempat ada konsonan langit-langit lunak yaitu kiok, kiet, dan kiok, dan sang kiok. Lalu ada ing juga. Lalu kelima ada glotis yaitu hiet. Sedangkan konsonan bahasa Korea berdasarkan cara pelafalannya dibagi menjadi yang pertama ada konsonan letup yaitu biep, biep, sang sang biep, diket, tiet, sang diket, kiok, kiot, dan sang kiok. Lalu kedua ada konsonan bunyi desah yaitu siot dan sang siot. Ketiga ada bunyi letupan dan bunyi desis yaitu ciot, ciot, dan sang ciot. Keempat ada senggau atau nasal yaitu miem, nien, dan ieng. Dan yang terakhir ada konsonan getar yaitu riel. Bahasa Korea memiliki banyak sekali teori yang mengajarkan mengenai cara pengucapan suku kata berdasarkan klasifikasi yang sudah diteliti oleh peneliti. Akan tetapi, penelitian ini hanya akan membahas cara-cara pelafalan tertentu, yaitu mengenai perubahan konsonan letup menjadi konsonan senggal. Setelah memahami dasar-dasar ini, kita dapat masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu peristiwa perubahan konsonan letup menjadi konsonan senggal. Oke, perubahan konsonan letup menjadi senggal. Perubahan konsonan ini terjadi karena konsonan letup piep, piep, sang piep, diket, tiet, sang tiket, kiok, kiot, dan sang kiok bertemu dengan konsonan seperti senggal seperti miem, mien, atau iang. Contohnya seperti ipman berubah menjadi imman, lalu tetnen berubah menjadi tenen, dan yang terakhir ada gukmul berubah menjadi gung Kungmul. Oke, dalam penelitian ini konsonan yang akan dibahas adalah konsonan letup saja, yaitu konsonan letup
yang terletak di bibir, langit-langit depan, dan langit-langit lunak. Konsonan letuk bertemu dengan konsonan senggau yang akan diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perubahan letuk bibir. Konsonan letuk bibir terdiri dari piep, piep, sang piep. Akan tetapi, piep tidak muncul sebagai konsonan akhir sehingga tidak dianalisis. Ketika piep atau piep bertemu dengan miem, nien, atau ieng, maka terjadi perubahan menjadi bunyi senggau. Kecuali jika ieng berada di awal suku kata, karena dalam kaidah bahasa Korea, ieng awal suku kata akan dilesapkan. Nah, terdapat beberapa contoh perubahannya. Yang pertama ada kata pekman berubah menjadi paman. Di situ piep berubah menjadi miem. Lalu ada top nenda berubah menjadi dom nenda. Ada up madang berubah menjadi am madang. Dan yang terakhir ada apnal berubah menjadi amnal. Itu. Lanjut ada perubahan letup langit-langit depan. Letup langit-langit depan terdiri dari diket, tiet, diket dan tiet. Sedangkan kalau sang diket tidak muncul sebagai konsonan akhir. Perubahan terjadi ketika konsonan ini bertemu dengan miam, nian, ataupun iang. Sama seperti tadi, iang menjadi ini yang berada di awal suku kata tentunya dilesapkan. Lalu ada contoh katanya yaitu pertama ada matnyoneri berubah menjadi manyoneri. Lalu ada patnenda berubah menjadi panenda. Di sini tiket berubah menjadi nien. Lalu ada patman menjadi panman, yaitu tietnya berubah menjadi nian. Lalu ada matnenda berubah menjadi manenda, yaitu tietnya juga berubah menjadi nian. Oke, perubahan yang terakhir. Perubahan letup langit-langit lunak. Konsonan letup di langit-langit lunak terdiri dari giok, kiet, dan sanggiok. Ketika bertemu ketika bertemu dengan senggau, ketika konsonan ini berubah menjadi iang, kecuali jika iang berada di awal suku kata karena akan dilesapkan seperti tadi. Contohnya seperti buoken, tetap dibaca menjadi buoken, bukan buongen. Seperti itu. Nah, untuk contoh dari perubahan tetap langit-langit lunak itu ada yang pertama katanya kata pertama yaitu ki kiyengman. Bukan bukan kiyekman namun dibaca kiyengman. Di mana kiyok bertemu miem maka berubah menjadi iyeng dibaca kiyengman. Lalu ada buwong buwokmun berubah menjadi buwongmun. Ada buoknyo berubah menjadi buongnyo, dan contoh-contoh lainnya. Lanjut. Oke, di sini kita akan membahas kesalahan pelafalan yang dilakukan oleh para responder yang ada dalam penelitian dari Sunbenim. Yang pertama ada kesalahan di kategori letuk bibir. Beberapa responden tidak menerapkan perubahan piep atau piep menjadi miam sesuai aturan fonologis yang sudah kita bahas tadi. Hal ini menunjukkan bahwa proses nasalisasi belum dipahami atau belum diterapkan secara konsisten oleh para responder. Contohnya seperti tadi ada kata Babman, para responden alih-alih menjawab Banman, malah menjawab Babman. Lalu ada kesalahan kedua yaitu langit-langit depan. Kesalahan ini juga muncul pada konsonan letup ketika konsonan tiket dan tiet yang seharusnya berubah menjadi nian seringkali tetap diucapkan oleh para responden ini sebagai bentuk dasar dan lebih mengikuti pola bahasa Indonesia. Ini menunjukkan kalau kurangnya penerapan aturan perubahan bunyi oleh para responden. Contohnya para responden menyebut manyoneri tetap seperti tulisan Hangulnya yaitu matnyoneri. Matnyo pakai diket bukan nian. Lalu ada kesalahan terakhir yaitu kesalahan yang paling sering diucapkan oleh responden, ya langit-langit lunak.
Hampir seluruh responden ini gagal dalam, menerapkan perubahan bunyi ini. Bahkan data menunjukkan kesalahan mencapai 98,33%. Pola umumnya tuh para responden tidak bisa, mengubah kiok dan kiot ini menjadi iang. Contohnya seperti kata buongmun, para responden ini tetap menyebutnya seperti Hangulnya yaitu buokmun. Begitu. Oke, lanjut faktor penyebab kesalahan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan pelafalan responden, yaitu perbedaan sistem pelafalan antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Lalu ada pengaruh bahasa ibu, seperti yang kita tahu, Pak, masyarakat Indonesia memiliki logat dan pelafalan bahasa ibu yang berbeda-beda, sehingga itu menjadi faktor penyebab mengapa responden mengalami kesalahan pelafalan. Lalu ada kurangnya latihan membaca sesuai aturan pelafalan. Ya, ini juga sering terjadi di prodi kita yang mana banyak yang kurang melakukan latihan membaca ataupun latihan berbicara menggunakan bahasa Korea. Lalu ada rendahnya perhatian terhadap kaidah fonologi, tentunya karena tadi kurang latihan membaca juga ataupun berbicara. Lalu ada kurangnya buku panduan pelafalan bagi penutur Indonesia. Ini karena terbatasnya kesempatan bagi semua orang untuk belajar bahasa Korea tentunya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Dari sisi teori fonologi, perubahan konsonan letuk menjadi konsonan senggol merupakan bagian penting dalam sistem bunyi bahasa Korea. Jika aturan ini tidak diterapkan dengan benar, pelafalan tentunya akan menyimpang dari standar yang sudah ditentukan dan akan menimbulkan kesalahpahaman. Lalu dari sisi penelitian, responden melakukan kesalahan di seluruh kategori perubahan konsonan letup. Kesalahan paling banyak terjadi pada letup langit-langit lunak, dan faktor utamanya adalah perbedaan sistem bunyi, kurangnya latihan, dan minimnya sarana pendukung pembelajaran pelafalan bahasa Korea. Baik. 네, 들어주셔서 감사합니다.